Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa kembali sama Pak Den. Untuk kali ini adalah pembelajaran yang keempat, yaitu tentang perilaku terpuji. Ya. Eh, Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan perilaku terpuji, diantaranya sikap mandiri. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang Bapak akan menjelaskan tentang sikap percaya diri dari perilaku terpuji tersebut, ya. Tapi sebelum ke materi, terlebih dahulu seperti biasa kita murajaah terlebih dahulu, ya. Surat Al-A'la ayat 6 sampai 10. Silakan anak-anakku yang bawa Al-Qur'annya bisa dibuka surat Al-A'la-nya pada juz 30, atau Bapak cantumkan juga di layar kaca surat Al-A'la-nya ayat 6 sampai 10. Kita mulai bertadarus, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah murajaah surat Al-A'la. Mudah-mudahan dengan dibacakannya surah tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke materi. Tadi Bapak akan menjelaskan tentang sikap mandiri, ya. Tapi sebelum Bapak menjelaskan apa itu sikap mandiri, coba kalian amati gambar tersebut, ya. Bapak akan cantumkan gambar untuk kalian amati. Dalam gambar tersebut Bapak contoh adalah namanya Aminah dan Ahmad, ya. Aminah dan Ahmad adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Sejak kecil keduanya dibimbing untuk selalu memiliki sikap yang terpuji. Ayah dan ibunya mengajarkan mereka berakhlak karimah atau akhlak yang mulia. Seperti apa? Seperti kasih sayang, hidup bersih, dan disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari, Aminah dan Ahmad dilatih untuk mandiri. Mereka melakukan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain, ya. Makan, mandi, dan belajar dikerjakan sendiri, ya. Ayah dan ibu mendidik mereka menjadi anak yang rajin. Meskipun ada pembantu, mereka tidak mau bergantung dan memerintah seenaknya. Aminah dan Ahmad juga dibimbing menjadi anak yang percaya diri. Mereka melakukan tugas secara sungguh-sungguh. Mereka tidak pernah minder dengan orang lain. Mereka yakin bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan. Sekarang kita akan belajar bagaimana menjadi anak yang mandiri dan penuh percaya diri. Coba ceritakan pengalamanmu ketika kamu menjadi dari bagian gambar tersebut, ya. Silakan, atau kalian cerita di buku tulis, ya. Nanti hasilnya bisa di. Yang pertama adalah sikap mandiri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebaik-baiknya amal seseorang adalah orang yang memakan dari hasil usahanya sendiri. Berarti di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi, sangat suka terhadap orang-orang yang senantiasa mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Karena itulah orang yang sangat baik, ya, orang yang paling baik. Tidak
berharap belas kasihan orang lain, sehingga hidupnya hanya mengharap bantuan orang lain, bahkan setiap hari hanya minta dan minta, ya, jadi pengemis, ya. Dan itu tidak disarankan, bahkan Rasulullah tidak suka kepada orang yang selalu meminta-minta padahal dia sendiri adalah mampu, ya. Jadi apa itu sikap mandiri? Sikap mandiri itu adalah sikap yang dilakukan dengan sendiri. Ulangi lagi, sikap mandiri itu adalah sikap yang dilakukan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekiranya kita mampu untuk melakukannya, lakukanlah sendiri, ya. Lawan dari sikap mandiri adalah bergantung, ya, bergantung atau mengharap bantuan dari orang lain. Jadi bergantung kepada orang lain, sehingga apa akibatnya? Orang yang selalu bergantung kepada orang lain, seringnya nyuruh, ya, nyuruh mama, papa, atau nyuruh teman dan yang lainnya, akhirnya dia menjadi orang yang pemalas dalam hidupnya. Orang yang selaku mempunyai sikap mandiri, dia akan senantiasa berusaha sekuat tenaga. Kenapa? Karena Allah memberikan kesehatan pada kita, tubuh yang sehat, badan yang kuat. Kemudian Allah juga memberikan pikiran kita, ya. Berarti tubuh kita, badan kita yang sehat adalah kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Nah, kemudian apa? Nah, ini otaknya. Otak kita adalah dimanfaatkan bagaimana cara mengerjakan tersebut supaya hasilnya maksimal. Berarti kita udah bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berupa apa? Berupa badan dan kesehatan dan otak kita. Itu tandanya kita adalah orang mandiri, itu orang yang bersyukur kepada Allah. Contoh, ya, ketika kita selaku anak mungkin mulai dari bangun tidur, orang yang mandiri langsung membereskan tempat tidurnya, ya, mandi, menyiapkan perlengkapan mandinya dan sebagainya. Begitu juga ketika belajar, udah disiapkan belajarnya, hari ini belajar apa, mungkin pagi-pagi udah olahraga, udah murojaah, baca Al-Quran. Kemudian sekarang lihat di classroom atau di web, Bapak Ibu guru memberikan tugas untuk pembelajaran daring kali ini, ya. Nah, itu orang yang mandiri tidak langsung nyuruh orang tua, mama, papa, mana apa bukunya, mana dan sebagainya. Tapi kita selaku anak yang mandiri tentunya udah mempersiapkan sejak malam untuk belajar pagi ini. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan sikap mandiri? Nah, ini untuk menumbuhkan sikap mandiri. Yang pertama, untuk menumbuhkan sikap mandiri, membuat jadwal harian. Coba kalian, ya, membuat jadwal harian mulai dari bangun tidur, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali pada malam hari. Kemudian kita jadwal mulai bangun tidur ngapain, ya, kalian mungkin ke air, ya, sholat subuh, mungkin yang terbiasa sholat tahajud, kemudian sholat subuh, yang laki-laki berangkat ke masjid, baca Al-Quran, menghafal, kemudian pagi-pagi olahraga, bantu kedua orang tua beres-beres, sapu-sapu, mungkin ngepel, cuci piring, ya, dan yang lainnya. Kemudian dijadwal lagi, udah agak siangan jam 7 sholat duha terlebih dahulu, kemudian belajar, ya. Sekarang belajar daring, ya, karena musim belajar daring, buka linknya, buka webnya, buka classroomnya. Wah, terus dijadwal sampai kalian tidur kembali, ngapain aja, pukul berapa dan sebagainya. Itulah untuk menumbuhkan sikap mandiri. Coba anak-anakku bikin jadwal harian, ya, di rumah, kemudian tempel di kamar, ya, jam segini harus ngapain dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan dibikinnya jadwal, insya Allah itu jadi kebiasaan kita sehari-hari.
Itu yang pertama untuk menumbuhkan sikap mandiri. Yang kedua untuk menumbuhkan sikap mandiri adalah mempersiapkan keperluan kita dengan sendiri. Contoh apa? Mandi. Keperluan mandi apa aja kita siapkan. Kemudian keperluan sholat apa aja kita siapkan sendiri. Keperluan belajar kita apa, siapkan sendiri. Keperluan makan, keperluan tidur dan sebagainya, nah, itu kita persiapkan sendiri. Jadi semua apa yang keperluan kita siapkan sendiri. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terlatih menjadi anak yang senantiasa mandiri. Dan yang ketiga untuk menumbuhkan sikap mandiri adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Contoh, habis main bajunya kotor, kira-kira baju kotor ditempatkan di mana? Apakah di kamar digantung disatukan sama yang bersih? Tentunya tidak, tapi dimasukin ke dalam keranjang simpan di kamar mandi. Kemudian buku-buku bekas belajar, bekas mengerjakan, ya, tempatnya di mana? Apakah di lantai berserakan dan sebagainya, di kasur? Tentunya tidak. Kita harus menempatkan buku-buku tersebut di rak buku, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya, ya, seperti ketika tidur, merapikan dan sebagainya. Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Itulah untuk menumbuhkan sikap mandiri kita. Nah, sekarang yang Bapak akan jelaskan adalah tentang tanda-tanda orang yang mandiri. Yang pertama adalah orang yang mandiri adalah tidak ketergantungan sama orang lain. Tandanya berarti dia senantiasa melakukan tugas sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Sekiranya mampu, lakukanlah sendiri, ya. Karena tadi Bapak jelaskan bahwa kita ketergantungan sama orang lain itu suka nyuruh-nyuruh orang lain tersebut adalah menjadikan hidup kita itu menjadi seorang pemalas, itu ya, menjadikan seorang pemalas itu. Yang kedua, tanda-tanda orang yang mempunyai sikap mandiri adalah tidak menunda-nunda pekerjaan. Apalagi tugas hari ini kerjakan hari ini, jangan sampai nanti aja besok lagi, nanti nambah lagi tugas besok, nanti aja, ya. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Kalau sekiranya sekarang bisa kita lakukan, lakukanlah sekarang, jangan sampai ditunda-tunda, ya. Apalagi menunda waktunya, menunda waktu sholat, menunda waktu belajar, menunda waktu ngaji dan sebagainya. Nanti dulu, akhirnya dinanti-nanti akhirnya lupa pekerjaan kita, ya. Bahkan tidak dikerjakan atau menjadikan numpuk pekerjaan tersebut. Dan tanda-tanda orang yang mandiri adalah tidak menunda-nunda pekerjaan. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang yang mandiri adalah pandai mengatur waktu, ya. Yang ketiga adalah tanda orang mandiri adalah pandai mengatur waktu. Makanya tadi Bapak udah jelaskan, coba atur waktunya, bikin jadwal. Orang mandiri akan pandai mengatur waktu. Waktu sholat duhur, awal waktu jam berapa? Waktu sholat asar, maghrib, isya dan seterusnya. Kemudian waktu belajar jam berapa? Ada juga waktu bermain, waktu berolahraga, waktu bantu-bantu orang tua, waktu kumpul sama keluarga. Orang yang mandiri itu pandai mengatur waktu. Itulah 3 tanda-tanda orang yang mandiri, ya, yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya dan kita menjadi anak yang mandiri, ya, dalam arti tidak bergantung sama orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang bukan anak yang pemalas, ya, karena dengan sikap mandiri insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, karena pekerjaan tersebut adalah sangat dicintai oleh Rasulullah, karena itu sebaik-baiknya manusia.
Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang sikap percaya diri. Ditutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.